Baik, selamat datang di Everyday Insight. Ya, ini adalah sebuah audio lesson untuk memberikan sedikit insight buat kamu gitu ya. Dan audio lesson Everyday Insight kali ini adalah ngebahas kenapa sulit berubah saat bersama orang terdekat. Hal ini sering terjadi kalau misalnya ketika kamu ingin healing, kamu ingin menghilangkan trauma, kamu ingin berdamai dengan masa lalu, tapi entah kenapa kamu kayak kesulitan gitu loh kalau kamu itu berada orang terdekat, terutama orang yang menyebabkan trauma itu sendiri gitu ya. Aku mau ngasih analogi gitu ya. Superman. Analoginya adalah Superman. Kita tahu bahwa Superman itu adalah manusia baja, manusia terkuat, itu adalah tokoh fiktif anyway. Dan dia ibaratnya tidak terkalahkan, tapi ada satu hal yang bikin dia menjadi lemah, yaitu batu Krypton. Ketika batu Krypton itu di dekatnya Superman, hanya di dekatnya saja gitu ya, Superman itu akan menjadi lemah dan menjadi seperti manusia biasa yang bisa terluka, bisa merasakan sakit. Oke. Nah, analogi ini aku pakai karena itu kurang lebih mirip dengan kamu gitu ya. Ketika kamu mau healing, ketika kamu mau berdamai dengan masa lalu, kamu ingin jadi lebih happy lah ya, kamu ingin menjadi lebih joyful gitu loh. Tapi kamu sulit untuk melakukan kayak visualisasi, afirmasi, meditasi, atau mungkin kamu mau nulis cita-cita kamu gitu ya. Kok kayaknya stuck gitu loh, tidak ada perkembangan yang pasti, tidak ada perubahan yang menonjol. Hal ini tuh aku sadari ketika waktu aku udah belajar soal psikologi, soal afirmasi, law of attraction, visualisasi, dan macam-macam itu, meditasi juga. Itu kayak nggak ada perubahan gitu loh. Aku masih kayak tetap marah gitu loh, di dalam diriku itu kayak ada, masih kayak gampang marah, ngersulo lah kalau orang Jawa bilang. Itu ngersulo itu apa ya, ya bad vibe lah gitu kan. Kenapa gitu loh. Nah, aku menyadari bahwa aku masih di tempat dimana sumber yang membuat aku ada luka batin di situ gitu loh. Maksudnya aku tuh masih stay di situ gitu loh, di tempat dimana banyak banyak orang atau lokasi itulah atau tempat itulah yang bikin aku punya luka batin. Jadi ketika kita mau berubah itu aku kesulitan gitu loh. Aku kesulitan karena aku masih di tempat yang sama. Ya sama lah kalau misalnya ada orang gitu ya, pengedar narkoba atau pecandu narkoba gitu ya. Dia udah di penjara gitu ya. Udah di penjara, terus ya mengikuti aturan hukum yang berlaku, di penjara bebas, tapi kenapa masih mengedarkan narkoba atau menjual narkoba gitu. Mungkin dia bisa sampai di penjara 2 kali 3 kali gitu, karena dia masih di lingkungan yang sama gitu loh. Oke. Sama halnya seperti kamu. Kalau misalnya kamu ngerasa aku udah baca buku soal psikologi, ikut training atau ikut workshop tentang self healing, sudah melakukan afirmasi, visualisasi, meditasi dan macam-macamnya, tapi kenapa tidak ada perubahan yang pasti? Coba kamu perhatikan lingkungan kamu. Apakah kamu masih berada di lingkungan yang membuat kamu itu ada luka batin gitu loh? Oke, misalnya kalau kamu punya masalah gitu ya, atau luka batin bersama pasangan kamu, tapi kamu masih stay bersama pasangan kamu gitu dalam jangka waktu yang lama, perubahan itu cukup sulit gitu. Kecuali kalau misalnya pasangan kamu mau berubah juga gitu. Atau untuk untuk kamu yang luka batinnya itu karena keluarga gitu ya. Coba kamu perhatikan
Apakah kamu masih stay di situ? Hmm? Apakah kamu masih bersama-sama hidup atau tinggal dengan orang yang membuat kamu ada luka batin? Jadi langkah pertama untuk bisa healing ya, perubahan itu menjadi ada hasilnya gitu. Ya terkadang kamu harus menjauh dulu. Kalau misalnya kamu udah ikut Joyful Everyday, kamu pasti tahu apa yang aku maksud. Oke. Kamu harus menjauh dulu. Karena ketika kamu masih di lingkungan yang sama, yang mana masih bad vibe gitu ya, agak kesulitan, kamu akan merasa berat untuk melakukan healing itu. Jadi saran aku adalah kamu menjauh untuk sementara waktu dulu. Oke? Aku nggak menyuruh kamu untuk putus hubungan gitu loh. Aku hanya meminta kamu untuk pergi dulu untuk sementara waktu. Ya. Kadang itu adalah cara yang efektif. Ketika kamu sudah melakukan praktek-praktek healing yang kamu ketahui, tapi ternyata tidak ada hasil yang signifikan, mungkin yang harus kamu lakukan adalah keluar dulu untuk sementara waktu. Sampai jumpa di audio lesson Everyday Insight berikutnya. See you.